Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dari Bukit Sion, kembali kami menyapa kita semua. Selamat pagi, semoga pagi ini kita semua dalam keadaan yang sehat. Mengawali pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih, pagi ini kami ada sebagaimana adanya. Mengawali hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, boleh kami pahami, terlebih kami terus lakukan dalam sepanjang hidup karunia Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6. Itulah bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6. Firman Tuhan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Hidup bijaksana dan penuh kasih, itulah tema perenungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, semua orang tentu menginginkan hidup yang damai dan penuh kasih. Namun, kadang yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi, apapun kondisinya, mari tetap mengimani bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tetaplah tekun berdoa, meminta hikmat kepadanya agar kita mampu menerima segala hal yang Dia izinkan terjadi dalam hidup ini. Bagian pembacaan kita pada saat ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus mengingatkan untuk selalu bertekun dalam doa. Berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Selalu punya hubungan dengan Tuhan. Paulus mengajak di jemaat di Kolose dan juga kita semua yang mendengar firman ini untuk bijaksana menjalani hidup, berbagi dengan sesama, memberitakan Injil Tuhan, bersaksi, serta terus melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadanya, mari melanjutkan hidup ini dengan berhikmat dan penuh kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, beritakanlah firman Tuhan, serta selalu tekun dalam doa. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita untuk terus menghidupi firman-Nya, serta hidup bijaksana dan penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau beri bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menolong kami menjalani hidup ini, sehingga kami terus melakukan firman-Mu yang telah kami dengarkan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua warga jemaat dimanapun berada, dalam kehidupan masing-masing, kiranya Tuhan terus menjaga mereka. Yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menyembuhkan. Yang saat ini sedang berduka, kiranya Tuhan terus menghibur. Juga segenap orang tua yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan terus memberkati semua, sehingga dalam kehidupan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Berdoa untuk segenap anak-anak muda dalam masa muda, kiranya Tuhan terus memberkati. Juga segenap anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan terus menjaga, semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang baik akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Setiap apa yang kami lakukan sekiranya boleh dilakukan dengan terus mengandalkan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah kami,
mulai dari pusat hingga ke pelosok, terkhusus di tanah Toraja ini. Sekiranya Tuhan terus memberkati sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, terima kami yang datang kepadamu. Ini kami yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.